Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Derebika Nabitu di SKS. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya bakal bahas tentang salah satu sekolah swasta menengah atas, yaitu SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Surabaya nomor 19. Nah, kali ini tentunya saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu siswi SMA Sultan Agung Pematang Siantar yang saya undang, yaitu Dini. Dini, boleh dong kasih perkenalan singkat ke teman-teman? Perkenalkan, nama saya Dini Elzariani dari kelas 1254 SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, jadi di sini kita berdua bakal ngobrol-ngobrol tentang seputar SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar, di mana saya bakal ngasih beberapa pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab oleh Dini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, supaya nggak lama-lama. Apa sih yang membuat Dini lebih memilih SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar dibandingkan sekolah-sekolah lain yang ada di Pematang Siantar? Jadi saya memilih untuk masuk ke sekolah SMA Swasta Sultan Agung itu salah satunya karena rekomendasi dari keluarga saya yang memilih saya untuk sekolah di situ, dan saya juga ada minat untuk masuk ke situ. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu nih, uang pendaftaran dan SPP di Sultan Agung itu berapa sih? Kalau untuk uang pendaftaran pada masa saya dulu mendaftar, itu uang pendaftaran itu sebesar 900.000. Nah, sekalian kita beli buku gitu ya, sama kita beli seragam, terutama seragam olahraga, dasi dan topi. Itu kalau kurang lebih itu kenanya saya hampir lupa gitu ya, kenanya itu 200 atau 300-an. Jadi total untuk pendaftarannya itu bisa disediakan 1.200.000 atau 1.300.000. Kalau untuk uang SPP-nya sendiri, itu dianya per bulannya membayar Rp600.000. Oh my god! Setelah jadi bagian, setelah jadi siswi Sultan Agung, yang kamu amati proses belajar mengajar dan metode pelajaran di Sultan Agung itu gimana sih? Jadi kalau untuk proses belajar mengajar itu seperti belajar mengajar biasanya gitu kayak di sekolah pada umumnya, tapi ada suatu keunikan yang dimana itu kita setiap bulannya itu mengadakan ujian bulanan. Nah, setelah selesai ujian bulanan itu kita akan menerima raport ya, hasil dari ujian kita itu per setiap bulan. Jadi kita bisa melihat perkembangan diri kita dari raport itu dan dari ujian itu juga. Dan juga di beberapa mata pelajaran sering juga mengadakan kuis, atau juga kita melakukan banyak presentasi, kita juga melakukan banyak praktek-praktek juga, dan ya seru sih bisa dibilang. Di Sultan Agung ini tuh disediain fasilitas apa aja sih? Untuk fasilitasnya itu Sultan Agung menyediakan AC atau kipas angin untuk di setiap kelasnya. Sultan Agung juga menyediakan TV untuk mendukung proses belajar mengajar. Juga ada kamar mandi yang sangat bersih, ada kantin, ada juga aula yang besar. Terus ada juga beberapa lapangan untuk olahraga ya, seperti olahraga voli, basket, dan juga ada musolahnya di lantai 2, terdapat di lantai 2. Ekskul apa aja sih yang ada di Sultan Agung? Untuk ekskul itu Sultan Agung menyediakan ekskul sangkal tari, ada juga ekskul olahragaan ya, seperti ada basket, ada juga voli. Nah, juga ada PMR dan juga ada marching band. Oke, berarti kurang lebih ada 5 ekstrakurikuler ya. Ya teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar ini terkenal sebagai salah satu sekolah yang diperhitungkan atau sebagai salah satu sekolah yang bergengsi, termasuk di kota Pematang Siantar ini sendiri. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyain sama Dini nih, gimana sih SMA Swasta Sultan Agung ini memperlakukan siswa-siswinya yang pasti berprestasi gitu? Apakah ada seperti apresiasi-apresiasi yang... Jadi pihak sekolah itu memberikan beasiswa ya terhadap siswa-siswa yang berprestasi, yang khususnya itu juara 1 dan 3 umum. Jadi mereka mendapatkan beasiswa free uang sekolah selama 1 semester. Sultan Agung itu termasuk sekolah yang mendapatkan kuota buat SNBP nggak, jalur undangan? SMA Sultan Agung mendapatkan kuota SNBP. Oh, gitu. Terus untuk kuotanya ada berapa sih? Kebetulan Sultan Agung itu memiliki akreditasi sekolah A, jadi kami itu mendapatkan kuota sebesar 40%. Oh, apa itu deh? Oke, saya mau nanya nih,
Kan ada isu-isu, ada kabar-kabar gitu ya bahwa ada kurang lebih 70.000 siswa yang gagal mengikuti jalur SNBP karena mungkin kelalaian dari sekolah atau apa gitu, saya juga kurang tahu. Saya mau nanya, Sultan Agung itu termasuk nggak sih? Alhamdulillah sekolah kita itu tidak termasuk yang gugur, karena alhamdulillah sekolah kita itu termasuk sekolah yang cepat ya dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini. Terutama ini bagi siswanya sendiri kan. Jadi sekolah itu sangat gerak cepat gitu ya, biar siswa yang mereka itu aman. Kamu termasuk siswa eligible nggak? Ya alhamdulillah saya masuk ke dalam salah satu siswa eligible. Kelas apa juga ya sebenarnya? Kamu pintar juga. Kita masuk ke pertanyaan terakhirnya. Selama kamu bersekolah di SMA Swasta Sultan Agung Tata Syantar, pesan-pesan dari kamu? Kesannya itu saya mempelajari banyak hal ya, terutama saya mempelajari bahasa asing yaitu bahasa Mandarin, yang kita itu semua tahu bahwa bahasa Mandarin salah satu bahasa tersulit di dunia. Juga kita lebih belajar tentang toleransi dan menghargai, karena di sana kita ada tiga agama, di mana kita ada Islam, ada Kristen baik Protestan maupun Kristen Katolik, dan juga ada agama Buddha. Kepada adik tingkat saya, semangat belajarnya, karena dengar-dengar kalian akan mengalami kurikulum merdeka ya. Jadi semangat untuk segala tugas-tugas yang diberikan sama guru-gurunya. Saya juga mau memberikan pesan untuk guru-guru tercinta yang ada di SMA Swasta Sultan Agung. Terima kasih telah mengajarkan kami dalam banyak hal. Walaupun kadang kami susah diatur gitu ya, bikin emosi lah, bikin marah gitu. Tapi kami tahu bahwa marahnya para kalian guru-guru itu bahwa bukti cinta dan sayangnya kepada kami. Terima kasih banyak. Nah, jadi gimana teman-teman setelah mendengar perbincangan-perbincangan dari kami berdua tentang seputar SMA Swasta Sultan Agung Tata Syantar, apakah kalian tertarik mau ikut join di SMA Swasta Sultan Agung? Terkhusus nih buat adik-adik yang mungkin sekarang lagi duduk di SMP kelas 3 atau kelas 9, yang mungkin lagi bingung mau lanjut SMA di mana, kalian bisa buat SMA Swasta Sultan Agung sebagai salah satu wishlist atau salah satu referensi buat kalian menempuh sekolah menengah atas kalian. Karena seperti udah kalian dengar dari kakak kalian ini, yaitu Dini, bahwa Sultan Agung itu punya fasilitas yang bagus. Terus untuk siswa yang berprestasi juga diapresiasi dengan baik, ada beasiswanya. Terus juga untuk kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi juga difasilitasi dengan baik. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa sekolah di SMA Swasta Sultan Agung. Terima kasih buat Dini yang udah meluangin waktunya datang ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di SKS.